Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang telah memberi kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salam kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Dialah yang telah membawa kita dari alam gelap kejahiliaan menuju alam yang terang dan terang. Jemaah salat tarawih, rahimakumullah. Adapun judul ceramah yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah tanda-tanda orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat tarawih, rahimakumullah. Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, seperti rezeki, jodoh, dan kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua hal tersebut sudah diatur oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mungkin sebagian besar orang sudah melakukan kerja keras untuk mendapatkan rezeki, tetapi pada kenyataannya masih belum mampu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sementara ada beberapa golongan orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manapun asalnya. Lalu apa tanda-tanda orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, orang yang selalu berdoa dan berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan berusaha adalah salah satu paket yang tidak bisa dipisahkan saat seseorang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Sehingga selain berdoa, usaha harus dilakukan untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian tanda yang kedua adalah orang yang gemar bersyukur. Bersyukur adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Karena hanya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia bisa hidup di dunia ini. Menurut kebiasaan, orang baru ingat kepada Allah bila ia sedang dalam kesempitan atau kesedihan. Tetapi bila kesempitan dan kesedihan itu dapat teratasi, lalu lupalah dia kepada Allah, zat yang menghilangkan kesedihan dan kesempitan itu. Hilangnya rasa sedih adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Tetapi anehnya, sering kita merasakan nikmat tanpa mengingat siapa sebenarnya yang telah menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Karena kealpaan kita inilah kita enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, berarti ia telah mengingkari dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa hakikat syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Kemudian tanda yang ketiga adalah orang yang gemar bersedekah. Seperti telah kita ketahui bahwa bersedekah adalah amalan yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan. Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan yang didapat, berarti kita telah membantu orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membantu atau meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Jemaah salat tarawih, rahimakumullah. Bersedekah tidak akan mengurangi harta kekayaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamtsali habbatin anbatat sab'a sanabil. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan pada tiap-tiap tangkai memiliki 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Dan
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, karena Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Maksud dari ayat ini adalah Allah akan melipat gandakan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, karena Allah Maha mengetahui siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Kemudian tanda yang keempat adalah orang yang selalu beristighfar. Istighfar adalah salah satu usaha batiniah untuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat. Lalu timbul pertanyaan, lalu apa hubungannya orang yang sering beristighfar akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sering beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Saat hati bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan oleh Allah dapat sampai ke kita. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 3, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika engkau mengerjakan hal yang demikian, niscaya Allah akan memberimu nikmat yang baik terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian tanda yang kelima adalah orang yang selalu bertawakal. Bertawakal secara harfiah berarti berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat melindungi dan menjaga seseorang selain atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam urusan rezeki, tidak ada yang dapat memberikan kemudahan dalam usaha mencari dan mendapatkannya selain atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh," dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, baik sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memperoleh hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Seperti pepatah menyatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna, walaupun sedikit sekali cacatnya itu pasti ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.